Ya pemirsa, Anda kembali bersama Ayus Jabar dan pagi hari ini kami sedang membahas terkait dengan persiapan pemilu 2019 di Jawa Barat dengan Bawaslu dan juga KPU Jabar. Anda juga kami undang untuk bisa berpartisipasi di 022-200-4 774 untuk bisa bertanya langsung dengan kedua narasumber kami. Saya langsung ke KPU kembali, Pak Rifki. Ini kan tahun 2019 ini adalah boleh kita sebut tahun pertama ya untuk penyelenggaraan secara serentak atau bersamaan. Adakah tantangan tersendiri dari KPU untuk ini? Baik, pertama tantangan kita adalah kan bagaimana pemilu 2019 yang baru pertama dalam sejarah ini sukses. Kesuksesan pemilu 2019 ini diukur dari dua hal. Pertama, partisipasi. Nah, maka kemudian tantangan kita adalah bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih. Untuk target tingkat nasional sekarang ini kan 77,5%. Itu yang ditetapkan oleh KPU RI. Nah, kondisi di Jawa Barat, angka partisipasi untuk Pileg Pilpres ini berada di posisi 71 atau 70%. Maka kemudian tantangan kita bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan angka partisipasi pemilih di pemilu 2019. Jadi ukuran kesuksesannya adalah meningkatnya angka partisipasi. Yang kedua, terlaksananya... kita tahan terlebih dahulu, boleh? Mohon maaf, sudah ada penelpon yang bergabung. Selamat pagi, Pak Aan. Silakan Pak dengan pertanyaan Anda, Pak. Selamat pagi, Bung Agung. Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Aan. Saya akan bertanya satu ke tugas Bawaslu, dua ke tugas KPU. Ya. Kepada tugas Bawaslu, itu soal pemasangan itu harus dikontrol. Jadi banyak yang rusak dan bermasalah. Nah, itu satu. Tugas Bawaslu itu juga jangan hanya dapat laporan-laporan. Sekarang kepada KPU KTP itu harus cepat segera diselesaikan. Dan dua, parpol-parpol yang mau dapat dana dari siapapun sesuai aturan tidak boleh 25 miliar. Karena nantinya timbul kampanye duit atau money. Karena saya lihat mental, moral, dan money itu ya diragukan. Jadi para calon dari parpol itu. Karena saya lihat etika kapabilitasnya kurang bagus, integritasnya dan akuntabilitas di masyarakat sudah kebaca. Jadi tolong diperiksa. Sekian Pak Agung, terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak An sudah bergabung bersama Ayus Jabar pagi hari ini. Oke, kita lanjutkan untuk KPU dulu ya Pak. Tadi untuk tantangannya seperti apa? Ya, yang kedua itu adalah terlaksana semua tahapan dengan baik. Nah, sekarang kita menghadapi untuk pelaksanaan tahapan ini dengan baik. Pertama, kesiapan SDM. Sekarang KPU sedang mengupayakan terpenuhinya personil penyelenggara di tingkat kota kabupaten, kemudian di tingkat kecamatan, sampai dengan fokus kita adalah terpenuhinya jumlah personil di TPS. Berapa itu total yang memang dibutuhkan untuk SDM? Untuk SDM di TPS, kita kan sekarang ada penambahan jumlah TPS, hampir 50%. Jadi hampir kemungkinan 900.000 orang itu harus bisa kita penuhi di TPS ini. Nah, ini yang kemudian harus kita lakukan. Selain memenuhi jumlah, kita juga harus menguatkan kapasitas dari masing-masing petugas di TPS maupun juga PPK. Karena nanti kita akan melaksanakan 5 proses pemilihan. Yang ini baru dalam sejarah. Kemudian dengan 5 jenis surat suara, itu akan berdampak pada durasi waktu proses pemungutan dan penghitungan suara. Sehingga petugas kami harus bisa memastikan itu bisa berjalan sesuai dengan tahapan dan ketentuan. Kemudian nanti rekap di tingkat kecamatan, yang itu semua personil PPK itu harus siap untuk melakukan proses rekap dengan durasi waktu yang cukup lama. Kalau dulu bisa 1-2 hari selesai, sekarang bisa dipastikan 7 hari atau 10 hari bisa selesai rekap di tingkat kecamatan. Karena tidak ada rekap di tingkat kelurahan. Itu yang kemudian harus dipastikan. Termasuk kesiapan SDM ini untuk bisa mengidentifikasi
surat suara yang akan diberikan ke masing-masing pemilih. Karena sekarang ada perbedaan perlakuan untuk pemilih. Jadi kalau kemudian pemilih yang pindahan, itu nanti harus dilihat apakah dia pindah dapil di satu kota kabupaten atau dapil di provinsi. Jadi tidak semua pemilih sekarang diberikan 5 surat suara. Tergantung domisili. Nanti kalau ada yang pindah memilih. Bisa 1, bisa 2 gitu. Nah inilah yang kemudian nanti harus menjadi fokus kami, memastikan petugas kami bisa mengetahui pemilih yang akan menerima surat suara. Jadi artinya untuk SDM ini selain kuantitas juga kualitas atau kecakapan. Betul. Gitu ya, karena ada beberapa perbedaan nantinya. Termasuk tantangan yang lain adalah masalah logistik. Nah itu juga. Problem logistik kita adalah seringkali mengalami keterlambatan, kekurangan, dan kesalahan dalam distribusi. 2014 kita punya pengalaman surat suara yang tertukar. Hampir di 24 kota kabupaten kita mengalami surat suara yang tertukar. Nah, kemungkinan besar, tidak menutup kemungkinan surat suara tertukar ini bisa terjadi di 2019. Maka kemudian kita harus mengantisipasi supaya tidak ada keterlambatan logistik, kemudian juga tidak ada kesalahan dalam distribusi, sehingga menyebabkan surat suara yang tertukar dan dampaknya nanti akan terjadi pemungutan suara ulang. Itulah 3 tantangan utama, kasarnya seperti demikian gitu ya. Saya ke Pak Abdullah kalau gitu. Pak Abdullah, ini juga kan penyelenggaraan bersama ini juga pasti tantangan untuk para calon ya. Nah ini apakah ada bentuk pelanggaran yang mereka lakukan sejauh ini? Saya berangkat dari pernyataan Pak Aan tadi ya, misal soal APK. Ini salah satu. Jadi salah satu pelanggaran yang sering kali juga dilakukan oleh kontestan pemilu ya. Kami pada tanggal 29 Desember kemarin merilis data hasil pengawasan. Ada 138 pelanggaran yang dilakukan oleh kontestan pemilu. Ada terbanyak paling dominan ini soal APK, alat peraga kampanye, yang cara bentuk alat peraganya yang tidak sesuai, misal lalu juga penempatan pemasangannya yang tidak sesuai pada tempat yang sudah seperti ditentukan. Contohnya? Misalkan ada beberapa titik-titik yang sudah ditentukan ya, itu kemarin yang sudah oleh KPU sudah ditentukan zonasinya. Ada beberapa hal yang melanggar dari ketentuan itu. Maka kita penting juga untuk melakukan penertiban ya. Jadi saya perlu jelaskan ke Pak Aan tadi. Bahwa Bawaslu sudah melakukan upaya penertiban atas APK yang tidak sesuai prosedur tadi. Di hampir seluruh kabupaten kota se-Jawa Barat kami melakukan itu. Misal penertiban tidak sesuai dengan penempatan tadi, lalu juga ada misalnya atribut kampanye yang dipasang tidak sesuai juga di tempatnya, ada yang dipasang stiker di angkot misalnya, itu juga dalam ketentuan itu tidak boleh di fasilitas publik semacam itu. Nah itu kita juga tertibkan. Ada juga yang kemarin memasang di tempat-tempat yang memang sampai di pohon lah, di tempat yang memang tidak sebagaimana mestinya itu atribut tersebut ditempatkan. Nah itu upaya dan langkah kami Bawaslu melakukan penertiban itu hampir di seluruh kabupaten. Itu banyaknya apa Pak untuk KPK yang baliho, spanduk itu juga atau capres-cawapres Pak, caleg atau capres? Ini caleg nih agak dominan ya, yang dilakukan. Hampir seluruh partai politik melakukan pelanggaran semacam itu di sejumlah kota kabupaten Jawa Barat. Nah persoalan kedua juga tadi yang disinggung soal pendanaan kampanye. Pendanaan kampanye ini hal yang memang diatur dalam undang-undang. Nah, sehingga Pak An sebutkan tadi maksimum kalau orang menyumbang ke peserta pemilu, kalau dia individu 2,5 miliar, kalau dia badan hukum atau kelompok itu 25 miliar. Dan juga dijelaskan, ini batasan soal limit maksimum yang para pihak ingin menyumbang. Dan tidak boleh lebih, kalau lebih ada ketentuan aturan yang bisa dikenakan. Termasuk juga sumber dana yang dilarang, tidak boleh bersumber dari dana pemerintah, dari sumber dana tidak jelas. Nanti tidak boleh lagi ada penyumbang yang hanya menyebutkan hamba Allah, itu tidak boleh lagi. Dalam konteks dana kampanye, seluruh sumber dana kampanye itu harus jelas, harus membuka rekening sendiri. Baik, harus jelas ya Pak ya. Kita juga akan jelaskan kembali di segmen selanjutnya. Kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita juga lanjutkan ternyata ada pelanggaran-pelanggaran lain tentunya ya, di luar APK itu tadi. Kita kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.